Shalom. Selamat pagi. Gimana kabarmu? Kembali lagi hari ini kita harus memutuskan Sabat. Sabat itu ketentuan perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan Yahweh adalah Sabat. Jadi kalau saudara meniadakan Sabatnya, itu sudah fatal, itu bukan dosa ringan, itu dosa besar. Perlu sekali mempersiapkan diri saudara setiap Sabat itu, sehingga kalau datang di Sabat itu, saudara jangan sia-sia datang sini, atau jangan sia-sianya mendengar. Setiap Sabat mempersiapkan, sehingga saudara perhatikan apa yang dari mimbar itu. Sebelum kita masuk pembacaan kitab suci, ada firman-Nya begini. Suatu saat nanti kita akan menghadap pengadilan, namanya Yesua. Ya, coba satu orang baca 2 Korintus 5 ayat 10. Sebelum kita baca kitab suci, suatu saat nanti kita akan menghadap pengadilan, namanya Yesua. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Mesias, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Suatu saat nanti, ya, kita tidak tahu kapan, ada pengadilan. Pengadilan nanti, hakimnya adalah Yesua. Hakimnya adalah Yahweh penyelamat. Suatu saat nanti ada namanya pengadilan. Kita harus bertanggung jawab soal apa yang kita lakukan di bumi ini. Ya. Makanya sebelum kita baca nanti, ya, tadi sudah didengar dari 2 Korintus 5 ayat 10 maupun Roma 14 ayat 10 kan. Ya. Mari kita lihat nanti apa bunyi firman hari ini. Hari ini terambil dari Matityah 25 ayat 31 sampai ke 46. Sekali lagi ya. Pembacaan kitab suci hari Sabat ini adalah Matityah 25 ayatnya 31 sampai ke 46. Silakan dibaca. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan beban domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Menyala dari hadapanku,
hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Luar biasa saudara. Ternyata saudara, pada waktu kita menghadap pengadilan itu yang dia tanya apa? Waduh, luar biasa saudara. Kalau orang meliti kitab suci saudara, wah, ini apa yang kita baca hari ini luar biasa loh saudara. Ya. Maka diperumpamakan seperti namanya domba dan kambing, kan begitu ya. Ya domba-domba, ya kambing. Kok ada namanya kata domba dan kata kambing? Domba itu sebelah mana? Kambing itu sebelah mana? Kiri saudara. Seperti kita ini namanya domba dan kambing. Pada waktu ditanya apa yang dia tanya, dia nggak tanya lu sekolah di mana. Luar biasa saudara, ya kan? Lu sekolahmu di mana? Di luar negeri atau dalam negeri? Tidak tanya itu, dia nggak butuh itu saudara. Ternyata dia tidak butuh itu saudara. Gitu. Sederhana saudara, pertanyaannya tapi luar biasa maknanya. Kalau kita teliti di isi kitab suci ini, saya teliti kan 21 tahun. Saya teliti kitab suci ini 21 tahun. Bayangkan aja dari tahun 2000 kan gitu. Sampai sekarang 2021. Berarti saya ini 21 tahun saya teliti. Nah, saya teliti isi kitab suci. Ya. Ternyata isi kitab suci itu orang miskin itu sangat diprioritaskan saudara. Ya. Saya tanya jemaat, apakah Taurat itu diutamakan nggak orang miskin itu? Ada pasal, ada ayatnya nggak? Ya. Apakah Taurat itu mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan orang miskin? Ada ajaran nggak? Halo? Ada ajarannya saudara. Ya, ada pesannya. Jangan bermain-main saudara, ada pesan. Kan begitu. Ada pesan. Perhatikan orang miskin. Nah, persoalan sekarang ini, ya, mereka sekolah itu untuk apa? Ya, mereka sekolah itu untuk apa? Untuk memperhatikan orang kaya atau orang miskin? Halo, ya? Orang kaya di dalam kitab suci itu masuk surga atau gak masuk surga? Ya? Ada nggak? Firman Tuhan mengatakan bahwa orang kaya itu sulit sekali masuk dalam kerajaan surga. Halo? Yang tegas-tegas, ya. Kalau kamu baca kitab suci, ya, kamu tekun dan lain, pasti dibilang ada. Amin, ada. Ada saudara, banyak sekali. Kan begitu. Hanya persoalan-persoalan sekarang ini yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, gitu. Itu kadang-kadang orang miskin sih diabaikan saudara. Di tempat-tempat ibadah itu mereka kan ambil perpuluhan. Perpuluhan itu untuk apa saudara? Halo? Perpuluhan itu untuk Pak Pendetanya saja atau untuk orang miskin juga? Orang miskin. Makanya dia tanya, karena kamu melakukan yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku katanya. Ya dong? Yang dia tanya tadi, ya. Ini orang domba-domba menanya, kan begitu. Karena kamu melakukan yang paling hina ini, maka kamu juga melakukan untuk aku katanya. Coba yang dia tanya paling hina itu orang-orang miskin saudara. Ya,
Orang miskin itu serba susah deh saudara, nggak ada temannya, cari makan juga sulit kan gitu kan. Kan diajarkan kita, Taurat itu mengajarkan supaya di dalammu itu tidak ada orang miskin kan begitu, diperingatkan kan begitu, diprioritaskan gitu. Coba satu orang baca Ulangan 15 ayat 10. Ulangan 15 ayat 11. Baca yang sekencang-kencangnya. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Wah, ini diperintahkan saudara, diperintahkan untuk namanya orang-orang miskin saudara. Ingat baik-baik saya bilang itu ya. Orang miskin itu kau abaikan, maka kau tidak pernah akan mengenal Tuhan, gitu. Ya. Makanya Matitia 26 ayat 11 coba baca. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Selalu ada orang-orang miskin, kan begitu. Apa sih sebabnya dia mengatakan itu? Karena kalau kita baca dari awal di atas kan, ini kan masalah Yahuda pada waktu namanya minyak wangi tadi dituangkan kepada Tuhan Yesus tadi, terus dia bilang namanya Yahuda ini pencuri loh. Yahuda Iskariot itu korupsi loh saudara, sering mengambil, dia pencuri katanya, gitu loh. Kenapa sih uang-uang ini tidak tidak dibagi-bagikan kepada orang miskin? Jadi orang miskin itu diprioritaskan saudara, ya kan? Diprioritaskan. Sehingga pada waktu saya baca Matitia 7 ayatnya, coba satu orang Matitia 7 ayatnya 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan yang dimaksud itu apa? Ya, ini yang tidak dipahami. Orang-orang sekolah sekarang itu tidak dipahami. Sering saya mengangkat, kenapa mereka tidak dipahami? Karena memang sudah dikunci kok ini sebenarnya. Ya, sudah dikunci saudara. Ya, sudah dikunci. Sehingga mereka tidak memahami. Ya. Nyala kau pembuat kejahatan. Kenapa mengatakan mereka nyala kau pembuat kejahatan? Ya seperti tadi yang kita baca juga. Makanya dosa itu apa? Dosa itu melanggar hukum. Dosa itu melanggar hukum. Hukum yang dimaksud tadi itu kalau kita baca tadi Ulangan tadi itu perintahkan supaya perhatikan orang-orang miskin, supaya di tengah-tengahmu tidak ada orang miskin. Ini ajaran Tuhan, ya kan? Yang jadi masalah sekarang ini, ya kan? Coba kalau orang mati itu orang miskin, memangnya gembala sidangnya datang, boro-boro dia lihat, paling-paling ditugaskan majelisnya gitu. Coba kalau orang kaya yang mati, dia sendiri yang datang gitu, ya. Datang sana untuk apa sebenarnya? Bla 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 bla. Paling tidak kan kalau orang kaya kan datang, ini kan adalah hamba Tuhan, ini kan katanya. Paling tidak kan amplopnya kan tebal. Apakah itu dibenarkan? Tidak pernah dibenarkan. Tidak diperbolehkan seperti itu. Makanya namanya perpuluhan itu diatur sedemikian rupa di dalamnya. Perpuluhan untuk imam-imam tadi ini, dan juga orang Lewi yang dimaksud di dalam pengerja di rumah Tuhan itu. Karena memang tidak ada penghasilan lain kan begitu, ya. Karena mereka di situ-situ saja. Sehingga kalau kita baca namanya Injil ini, tidak pernah ada satu orang pun di dalam yang namanya memungut perpuluhan, tidak ada. Tidak ada. Karena yang memungut perpuluhan itu adalah imam-imam.
Imam-imam itu tidak bisa digantikan oleh namanya keturunan, namanya apa? Suku yang lain, termasuk namanya Rasul Saul. Halo, Rasul Saul itu keturunan dari Lewi atau dari siapa? Keturunan dari Benyamin. Dan dia tidak akan pernah mengajarkan orang untuk memungut perpuluhan. Ya. Makanya dia bilang itu, saya mendingan saya korbankan harta saya. Halo, apanya Rasul Saul itu mungut perpuluhan enggak? Ya? Tidak ada, malah sebaliknya. Sebaliknya, Pak, baca 2 Korintus, coba supaya lengkap ini saudara. Jangan bosan engkau mendengar firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan di luar sana. Ada namanya doa singkat lah, ibadah singkatnya. Ya, mereka doa hanya berapa menit, 10 menit, 20 menit. Bagaimana orang mau menangkap kitab suci, isi kitab sucinya? Ya, gitu loh. Coba 2 Korintus 9 ayatnya 6 sampai 19. Dicepat baca. Dengarkan itu. Ini perkataannya atau sebelumnya ini pesan namanya Yesua. Pesan Tuhan Yesua kan kepada murid-muridnya, rasulnya. Matius 10 ayatnya 8. Ya, kita urut-urut. Agak cepat. Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan Kamu memperoleh cuma-cuma, ini berikanlah cuma-cuma, saudara. Tidak pernah ada orang, kan begitu? Tidak pernah ada orang, ya. Atau Tuhan itu menyuruh untuk namanya ambil perpuluhan dan lain sebagainya. Tidak ada, dipesankan dia apa yang kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Apa maksudnya di situ? Baru saya ngerti. Yang Injil itu hanya tugas mereka ini supaya orang kembali kepada Taurat. Ya. Jadi mereka diangkat jadi penatua atau penilik, saudara. Tidak mungkin namanya orang-orang rasul-rasul itu mengajarkan supaya bikin ibadah baru. Tidak pernah ada. Yang benar di sana yakinkan kepada orang bahwa Mesias sudah datang dan juga urusin orang-orang miskin, saudara. Ini adalah perintah Taurat. Ya, perintah Tauratnya seperti itu. Pesankan kepada Yesua. Yesua itu tidak pernah akan menganulir perkataannya sendiri. Tidak pernah. Karena Yesua adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Tidak mungkin disuruh dulu perhatikan orang miskin, tak taunya sekarang abaikan orang miskin. Enggak begitu, saudara. Dan disuruh sana memungut perpuluhan itu adalah orang-orang Lewi. Tak taunya nanti waktu dia datang di bumi jadi manusia disuruh lagi menggantikan imam dan orang Lewi. Ini Tuhan atau bukan? Dan tidak pernah ketemukan dalam isi kitab suci seperti itu. Ya, dia tidak pernah mengeluri perkataannya. Karena aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Ya, satu iota, satu titik itu saya tidak tiadakan. Ya. Kan begitu. Ya. Inilah yang digoreng sekarang, akhirnya orang miskin dihabiskan. Akhirnya pada waktu pengadilan kita mengadakan pertanyaan apa? Ya, pertanyaan apa? Karena engkau melakukan yang paling hina ini, engkau lakukan untukku. Kan begitu, ya. Makanya enyalah kau, terkutuklah kau yang tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Taurat, saudara. Kan begitu, ya. Lanjut 1 Korintus 9 ayatnya 6 sampai 19. Cukup panjang. Lengkap itu. Kita lihat apa yang dilakukan ini, rasul-rasul ini. Nah, tapi apakah waktu mereka tidak terima namanya perpuluhan tadi ini, terus tidak ambil perpuluhan, terus mereka abaikan orang miskin? Tidak, saudara. Ya, tidak. Karena mereka ini namanya Rasul Saul ini ada pekerjaannya, saudara. Ya, untuk mendukung pelayanannya dia itu ada pekerjaannya. Dia adalah tukang kemah. Baca 1 Korintus 9 ayatnya 6 sampai 19. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia
saja. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja, bukankah hukum Torah juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Mose ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menyirik, lembukah yang Tuhan perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hal itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Hamasya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Saya tidak perlukan hak-hak itu terus. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada, sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa Memberitakan Injil dengan cuma-cuma terus. dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menenangkan sebanyak mungkin orang. Bayangkan, sadar betul-betul ini saudara. Dia sadar namanya Rasul Saul ini bukan tugasnya dia untuk memungut-mungut perpuluhan. Ada petugasnya, ada orang yang paling berhak untuk memungut saudara. Terus apakah dia tidak memperoleh upah? Terus dia mengabaikan namanya pelayannya? Tidak saudara. Ya. Marilah kita ikutin terus namanya surah-surahnya Rasul Saul ini saudara. Dia sadar betul-betul, ya kan begitu. Ada yang nerima itu namanya perpuluhan, kan begitu kan, gitu kan, ya. Dia sudah tahu saudara, kalau imam-imam itu kan hidup dari perpuluhan. Dan perpuluhan itu bukan untuk imam saja, termasuk juga untuk namanya orang-orang miskin saudara. Ya, hanya berjalanlah waktu ini, apalagi namanya orang asing ini, gawat betul, ya, gawat saudara, ya. Dia sadar betul-betul tadi ini, bukan dia yang memungut namanya ambil tadi persembahan itu, dia tidak punya hak dari situ, ya. Yang memiliki hak itu adalah dari keturunan Lewi, karena dia dari keturunan Benyamin saudara, gitu kan. Dia ini sebagai apa? Dia ini sebagai penyatua saudara. Penyatua itu mengajarkan orang, ya, memperingatkan orang. Dan begitu yang tersebar, ya, di seluruh Asia di sana. Nah, sampai ke Yunani, sampai ke Spanyol di sana saudara, disampaikan ke sana supaya orang-orang Yahudi ini ya, diyakinkan kepada mereka bahwa Mesias itu sudah datang, kan begitu kan? Makanya diperingatkan ke sana, diperingatkan lagi namanya Soko Guru ini, termasuk mereka ini adalah Kepa, Yohanan, Yakob, ya. Itulah Soko Guru yang dianggap itu adalah Soko Guru gitu. Tapi peringatkan kepada namanya Rasul Saul ini supaya perhatikan namanya orang-orang miskin saudara. Ada nggak firmannya di Injil itu supaya memperhatikan orang miskin? Halo? Ada kan begitu, ya. Coba baca Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ingat baik-baik itu orang miskin, itu yang saya usahakan saudara. Itu yang saya usahakan, kan begitu. Makanya ditulis juga di 2 Korintus 12 ayatnya 13 sampai 15. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain?
Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk 3 kalinya aku siap untuk menyetujui kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri, karena bukan anak-anak yang harus menentukan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan diriku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Gue berkorban masalah harta, nyawa juga gue taruhkan. Ya, harta juga, nyawa juga pertaruhkan. Kurang apa lagi di dalamnya? Ya dong? Ini adalah Rasul Saul, saudara. Apakah ada yang meneladani sekarang Rasul Saul? Hampir tidak ada, saudara. Ya? Taurat itu tidak berlaku, tapi perpuluhannya berlaku katanya. Yang lucu-lucunya lagi, ya, dia tidak ambil dari Taurat di sana, tapi dia ambil di mana? Maliaki, saudara. Dia Maliakinya diambil Maliaki 3, tidak diambil dari Maliaki 1, 2 sampai ke 3. Kalau engkau baca Maliaki 1, 2, 3, baru ketahuan saudara siapa yang dimarah-marahin sana itu. Ya? Yang dimarah-marah adalah imam ini yang menggoreng namanya perpuluhan. Tahunya dari mana? Harus lengkap kita baca. Ketahuan dari kalau engkau baca di mana Nehemia, saudara. Kalau engkau baca Nehemia 13 itu baru kita tahu, oh ternyata waktu dia marah-marah namanya di Maliaki sana, ini imam-imam yang menggoreng. Ya. Mulailah imam-imam korupsi. Kan begitu masa puluhan, itulah yang dibawa-bawa sekarang ini orang-orang goim ini, orang asing ini. Kan begitu. Akhirnya apa? Mereka ambil perpuluhan, mereka abaikan namanya orang miskin, saudara. Akhirnya apa? Mereka pungut nama perpuluhan, bikin apartemen, ya dah. Dia sekolahnya ke luar negeri, ya dah. Sekolahnya ke luar negeri untuk memperoleh namanya STH-nya, sekolah teologianya, saudara. Akhirnya kalau coba kau baca di YouTube sana itu banyak kan, loh, ambil doktornya di mana? Ada yang doktornya di Inggris, kepalanya saudara nggak ada nunduk-nunduk, tegap dia ambilnya di Belanda katanya kan gitu kan. Ada saya pernah baca di YouTube, ada seorang tokoh mantan gubernur dulu di sini, dia bilang kan waktu dia wawancara si dokter tadi ini kan begitu kan, si dokter bilang berapa kali sih apanya? Oh saya pak, mungkin ada 30 kali selama 50 tahun katanya. Dia baca kitab suci, si mantan gubernur tadi ini kan begitu. Saya ya antara 30 kali lah. Ya apakah dia 30 kali benar kan tidak tahu kan. Kalau kita lihat kan cara ngomongnya kan ya itulah 30 kali dari Kejadian sampai Wahyu katanya. Selama 50 tahun katanya saya baca kitab suci. 30 tahun saja pun sampai dokternya terkagum-kagum. Oh ya luar biasa katanya. Saya saja pun belum pernah katanya. Coba seorang dokter yang sekolahnya ke luar negeri itu tidak baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Yang dia pergi ke luar negeri sana, yang dia baca namanya apa? Halo, bukunya siapa? Kitabnya siapa? Kitab Bapak Gerejanya, saudara. Dia melalang buana untuk menobatkan satu orang katanya. Satu orang kan begitu ke luar negeri sekolahnya, saudara. Akhirnya pulang luar negeri tidak mengungkapkan yang benar, saudara. Makin menjadi-jadi. Saya bilang sekolah itu untuk mempermanenkan, saudara. Mempermanenkan dosa tadi itu. Tidak sesuai lagi ajaran dari Yerusalem. Ya. Ajaran yang kita khotbahkan itu dari mana? Jemaat? Ya. Dari Yerusalem. Yerusalem. Kalau engkau baca di mana? Halo. Yesaya ayatnya berapa? 2 ayatnya 3 maupun Mika 4 ayatnya 2 saudara. Yesaya 2 ayat 3 di sana ajaran dari Yerusalem, maupun juga Mika 4 ayat 2 ajaran dari Yerusalem. Kan begitu. Ya, supaya kita tahu ini apakah ajaran ini dari Yerusalem atau dari mana, marilah kita baca kitab suci, saudara. Ya. Supaya lengkap itu baca selanjutnya. Ini perkataan namanya Rasul Saul.
Ya, ini kan masalah miskin kaya, saudara. Ya, baca Kisah para 20 ayatnya 34-35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yeshua, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak, orang itu memberi, saudara, bukan namanya menguras-nguras harta orang. Kan begitu, perpuluhan itu ada tugasnya. Hanya persoalan sekarang ini yang kita baca sekarang namanya perjanjian baru, katanya apanya yang baru, mana yang baru, ya, di sekolah ke luar negeri, ya kan? Akhirnya apa? Wah, ini sudah Tuhan sudah adakan perjanjian baru. Jadi karena ada perjanjian baru sekarang namanya Taurat dibuang katanya. Udah Taurat itu dibuang, sudah usang, sudah itu dibuang saja. Tapi perpuluhannya dipiara, saudara. Akhirnya perpuluhan sekarang bukan orang-orang miskin, saudara. Akhirnya mereka ke sekolah ke luar negeri, ya toh, bikin apartemen, ya. Anaknya harus hidup apartemen dan lain sebagainya. Wah, didik orang dari S1, S2 sampai S3. Kalau kok S3 itu kau mengungkapkan yang benar dengan kebenaran itu tidak ada masalah, ya. Tapi kalau kau tutupi semua itu, kau abaikan semua perintah-perintah Tuhan, itu tadi bukan saya yang menghakimi, tapi firman itulah yang menghakimi. Ya, sangat jelas itu tadi, saudara. Ya. Ya. Saya berkorban, saya melayani Tuhan itu dari hasil tangan saya. Makanya saya mengatakan dari awal dulu kan begitu. Sebenarnya kita ini yang dari penatua itu yang mereka pendeta lah. Memang di dalam kitab suci tidak kenal pendeta. Kata pendeta itu kan dari agama lain yang mereka adopsi. Yang ada di dalam ada namanya penatua. Ya. Hanya ada jabatan di dalam rumah ibadah itu kan sekarang itu ada penatua maupun namanya diaken. Penatua itu ada syaratnya. Ya. Syaratnya itu mengurus orang miskin, beri tumpangan kepada rumahnya, kan begitu itu kan, ya. Makanya seorang namanya penatua itu harus jadi teladan. Makanya dia harus sederhana. Bagaimana yang kita lihat sekarang ini, jam tangannya mahal, dikawal saudara, pakai mobil mewah, ya toh, kan begitu. Ya. Apakah diajarkan seperti itu? Tidak pernah ajarannya seperti itu. Ya, hanya persoalannya dari awal ini. Waktu kitab suci ini ada di Indonesia itu hampir tidak ada yang membaca kitab suci, gitu? Tidak ada, saudara. Apalagi seperti saya ini yang baca seperti itu, ya. Kalau alasannya saya kerja, saya orang bekerja, bukan pekerjaan ringan, pekerjaan berat namanya alat berat itu, saudara. Mempelajari alat berat itu, saudara. Kalau engkau tidak pelajari sungguh-sungguh sulit, itu bukan ilmu gampang, itu ilmu sulit namanya, ya, ilmu presisi namanya. Kalau kamu tanya sama saya alat berat apa saja, tanya, saya tahu, cara bekerjanya tahu. Kenapa saya tahu? Saya telah pelajari, ya. Sekalipun saya dalam kesibukan segala macam dari pulau ke pulau, dari daerah ke daerah, tetap saya baca namanya isi kitab suci. Kenapa saya baca isi kitab? Supaya tidak tipu, saudara. Persoalan sekarang kan dia bilang kan, domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri, ya. Jadi supaya engkau tahu ini, bahwa ini adalah ajaran domba dan ajaran kambing. Ajaran domba itu, kambing itu dari mana, saudara? Hah? Halo? Ajaran kambing itu dari Yunani, saudara. Ini bukan saya mengada-ngada. Kan begitu. Ada nggak pasalnya? Yunani itu dia adalah kambing. Yang domba itu siapa? Yerusalem. Persia, kan begitu, ya? Ya tak? Domba itu adalah Yerusalem, ya? Orang-orang Persia, ada nggak pasalnya bahwa Yunani itu adalah kambing? Ada. Di mana? Daniel 8 ayat. Nah, baca selengkapnya di situ, saudara, ya.
Jadi ajaran kambing dengan ajaran domba, saudara, harus membedakan, saudara. Ya, ajaran kambing itu dari mana, ajaran domba itu dari mana? Kan begitu, domba itu siapa dan kambing ini siapa? Yang jelas-jelas namanya domba itu adalah Yesua. Ya? Orang Israel adalah domba, saudara. Tapi di situ Daniel ditulis di sana, Daniel 8 ayatnya 20 sampai 25. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat akan kudus. Dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya juga. Ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. So, halo. Sesudah dari Babel itu siapa yang menjajah Israel? Halo? Siapa? Sesudah dari Babel itu yang menjajah Israel siapa? Yunani, saudara. Ya? Sesudah dari Babel tadi itu, makanya dia bilang domba itu dari mana? Persia. Orang Persia ada mengenal Tuhan nggak? Pada waktu itu? Halo? Pada waktu pembuangan ke Babel itu mereka orang Persia itu raja-raja Persia ada yang mengenal Tuhan nggak? Ada, saudara. Siapa? Nebukadnezar itu akhirnya hidupnya dia percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, akhir hidupnya dia